Adelia Febriana sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri Lautan, dan di sebelah saya Ibu Delmia sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika di SMP Negeri Lautan. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan supervisi akademik di mana ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap praobservasi, yang kedua tahap observasi atau praktik mengajar, dan yang ketiga tahap pasca observasi. Baiklah, kita akan masuk kepada tahap yang pertama yaitu tahap praobservasi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Delmia. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, tapi kenapa suaranya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah Bu. Ya, begini Bu. Jadi kita akan melaksanakan supervisi akademik ya Bu ya, seperti yang saya sampaikan kemarin kepada Ibu Delmia pada mata pelajaran matematika. Dengan pelaksanaan supervisi akademik ini saya sampaikan ada 3, yaitu pra, observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, untuk pra observasi ini akan kita laksanakan selama 15 menit sampai 20 menit ke depan. Kita bersedia Bu? Insyaallah. Iya, lagi tidak sibuk kan? Enggak. Alhamdulillah. Nah, adapun tujuan dari pra observasi ini yaitu untuk meningkatkan, membantu Ibu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi-kompetensi mengajar nanti di dalam kelas. Lalu juga kita bisa bercerita, ngobrol-ngobrol santai sedikit, sharing ya Bu ya, dari kesiapan yang sudah Ibu persiapkan untuk mengajar di kelas nanti. Iya. Nah, untuk pertama ini Bu, saya ingin bertanya, apa yang menjadi harapan Ibu dari diskusi kita pada saat ini? Harapannya saya semoga kita bisa sharing-sharing Ya. apa tentang kekurangan yang ada di dalam kelas perlu diperbaiki dan lain-lainnya. Oke, jadi harapannya Ibu yaitu kita sharing untuk melihat apa yang menjadi kekurangan ketika mengajar di kelas nanti ya Bu ya, dan apa yang sudah baik dan apa yang masih dirasa kurang untuk diperbaiki lagi ke depannya Bu ya. Oke. Nah, bagaimana nih persiapan Ibu untuk mengajar di kelas nanti? Apakah sudah siap dan apa yang sudah Ibu persiapkan? Kalau masalah siap, alhamdulillah sudah siap. Yang perlu dipersiapkan itu Bu, yang pertama itu RPP Ya. Kemudian yang kedua kita juga harus menguasai dalam kelas, menguasai materi, dan yang terpenting itu Bu, stylenya kita, karena yang paling pertama dilihat itu adalah stylenya kita. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Jadi saya lihat sudah mantap sekali persiapan Ibu di dalam kelas. Yang pertama ada RPP, terus juga Ibu berusaha nanti bagaimana pengelolaan kelasnya Ibu ya supaya baik. Lalu juga ada style dan penguasaan materi ya Bu ya. Oke, mantap sekali. Nah, nanti Ibu akan mengajar materi apa dan apa tujuan pembelajarannya? Materi yang saya akan ajarkan itu tentang fungsi, Ya. fungsi, kemudian domain, kodomain, rang, yang terakhir itu cara menentukan banyaknya fungsi di antara 2 himpunan. Oke. Nanti Ibu akan mengajar tentang fungsi, domain, kodomain, satu lagi apa Bu? Run. Oke. Domain, kodomain, run, dan menentukan Kemungkinan banyaknya yang terjadi Ya. pada 2 himpunan. Oh, Fungsi yang akan dihitung Bu, banyaknya fungsi. antara 2 himpunan ya Bu ya. Iya. Oke, siap Bu. Nah, jadi ketika Ibu mengajar di kelas nanti, apa yang menjadi fokus Ibu yang akan Ibu capai dan Ibu tuju dalam area pengembangan? Area pengembangan yang mana nih yang akan Ibu capai dan tuju nanti? Tentunya itu agar siswa mampu mengetahui atau membedakan antara relasi dan fungsi. Dan aspek yang saya capai itu yang pertama, siswa tidak keluar masuk dalam kelas dan tidak ribut dalam kelas. Oke, berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama, diharapkan ketika pembelajaran nanti siswa dapat membedakan antara relasi dan fungsi. Nah, lalu yang kedua,
diharapkan juga siswa tertib ya Bu ya ketika nanti Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Itu yang menjadi titik fokus aspek yang ingin dicapai, area pengembangan yang ingin dicapai, dan nanti insya Allah akan saya bantu Bu di bagian itu. Terus dari Ibu mengajar di kelas nanti, kira-kira ada tidak hambatan-hambatan yang nanti kira-kira akan muncul pada saat Ibu mengajar? Rata-rata ya Bu, kalau ini di kelas baru, misalnya di kelas 7, Ya. hambatannya itu di dasar-dasar matematikanya. Kurang sekali yang dasar-dasar matematikanya Bu. Contohnya penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Kadang juga anak-anak dia tahu kalau misalnya dari masih dalam satuan, tapi kalau sudah puluhan, ratusan, mereka sudah tidak tahu Bu. Jadi itu yang jadi kendala bagi kita. Iya. Karena kita ini guru matematika, artinya ini adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki anak-anak ya Bu. Iya, Kemampuan harus. dasarnya harus kita tambah-tambah, kali-kali, bagi-bagi, kurang-kurang. Nah, sedangkan anak-anak kita kalau di puluhan dia bisa, tapi kalau di satuan ya Bu ya bisa. Kalau di puluhan sudah tidak bisa Bu. Puluhan dan satuan sudah tidak bisa, berarti itu akan menjadi hambatan yang sangat apa ya Bu ya, yang sangat besar bagi Ibu ketika Ibu akan mengajarkan materi-materi yang sudah Ibu siapkan nanti, yang ada di dalam FPP Ibu nanti, begitu ya Bu ya. Nah, dari hambatan-hambatan itu Ibu sudah pikirkan belum apa kira-kira solusinya untuk mengatasi ini? Kalau solusinya itu Bu, sebelum saya masuk mengajar, ini anak-anak saya tes satu-satu. Misalnya kalau lebih banyak yang sudah bisa dibanding yang tidak bisa, maka yang sudah bisanya itu saya suruh dia ajar teman-temannya. Tapi diajar teman-temannya bukan di sekolah Bu, diajar teman-temannya di rumah. Biasanya kan udah ke rumah dia kerja kelompok. Kalau masih saja tidak bisa, baru saya yang turun tangan Bu, saya kasih tugas tambahan, atau waktu di jam istirahat saya suruh masuk di kantor. Oke, sudah baik sekali ya Bu ya solusi yang Ibu berikan. Ada beberapa cara yang ini sudah Ibu coba? Sudah ya Bu ya, sudah Ibu coba. Yang pertama tes satu-satu, terus meminta berkolaborasi dengan anak-anak, mana anak-anak yang dirasa sudah paham, sudah bisa untuk mengajar kepada temannya Ibu ya. Itu tapi di rumah ya Bu ya, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu juga pada saat memberikan tugas tambahan juga kepada anak-anak, atau misalnya di sela-sela waktu di jam istirahat Ibu akan mengetes ya, tambah-tambah kali-kali jumlah-jumlahnya Ibu ya. Oke, bagus sekali itu Bu. Nah, apa nih yang menjadi pada saat Ibu mengajar di kelas nanti, apa strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas? Strategi yang saya gunakan itu Bu, kelompok, kemudian berdiskusi. Habis berdiskusi saya kasih ini tugas sama anak-anak, dia diskusikan. Kemudian dalam kelompok itu anggotanya satu persatu naik dalam ini di depan Presentasi. Iya, Oke, untuk mantap ya Bu ya. mempresentasikan atau mengerjakan soal. Oke, mantap sekali ya Bu ya. Jadi metode pembelajaran yang Ibu siapkan itu diskusi berkelompok ya Bu ya, dengan cara Ibu membagi kelompok. Setelah itu nanti diberi lembar kerja siswa, dikerjakan secara bersama-sama. Lalu juga setelah itu siswa diminta maju ke depan ya untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Dari yang Ibu sampaikan tadi Bu, sebenarnya apa yang Ibu laksanakan itu, apa yang sudah Ibu susun itu merupakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Karena memang metode pembelajaran berdiferensiasi itu lebih sering membagi anak-anak secara berkelompok. Nah, nanti di kelompoknya itu Bu, ada siswa dengan tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah Ibu kumpulkan menjadi satu, sehingga di situ ada kolaborasinya Bu. Nah, mereka bekerja sama, mana yang tidak paham bertanya kepada teman yang paham, dan yang paham juga membantu menjelaskan kepada teman yang paham. Nah, metode pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, Ibu harus melihat di antara 3 Bu, ada diferensiasi produk, konten, dan proses. Untuk lebih lanjutnya nanti kita diskusi ya Bu ya di sela-sela waktu bagaimana cara menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Karena yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah menjadi bagian pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, media apa yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Kalau medianya Bu, spidol. Spidolnya itu harus lebih dari 3.
Karena terkadang juga dalam ini dia kerjakan soal di depan papan tulis itu, saya kasih nih buku lomba, kasihkan waktu 3 orang atau 4 orang secara bersamaan. Jadi habis spidol itu buku paket dan lembar kerja siswa. Buku paket dan LKS. Oke, itu yang menjadi media pembelajaran ibu ya, buku paket ya bu ya, dan lembar kerja siswa. Dan ibu juga selalu menyediakan spidol 3 supaya tidak terlalu lama. Habis waktu hanya untuk anak-anak mengerjakan satu-satu di kelas, begitu ya bu ya. Nah, terus pelaksanaannya ini kira-kira kapan bu dan jam berapa? Sebentar bu, habis istirahat. Habis istirahat? Iya, jam 10 sampai jam 11.20. Oke, jadi nanti boleh ya bu ya saya masuk di kelas untuk mengobservasi ibu, boleh ya bu? Dan nanti pada saat di kelas saya akan membuat catatan-catatan hasil observasi, boleh ya bu ya? Iya bu. Oke, siap. Nanti dari hasil catatan itu bisa kita lihat bersama-sama, kita diskusikan setelah ibu observasi, yaitu pada saat pasca observasi. Nah, apakah ibu pakai alat peraga tidak nanti dalam kelas? Kalau untuk materi ini bu tidak pakai dulu. Tidak pakai alat peraga. Oke, siap. Terus masih ada kira-kira yang dirasa kurang untuk persiapan masuk di dalam kelas nanti bu, atau sudah semuanya sudah siap? Alhamdulillah sudah siap semua bu. Alhamdulillah semuanya sudah siap ya. Oke, jadi saya sudah mendengar pandangan-pandangan untuk pembelajaran ibu di kelas. Saya lihat ibu sudah mempersiapkan pembelajaran nanti itu secara detail ya, dan bagus sekali, mulai dari strateginya, model, metode pembelajaran, dan media yang sudah ibu susun di dalam RPP. Nah, semoga nanti pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar ya bu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Terus ke depan setelah observasi bisa ya bu kita ketemu lagi bincang-bincang sharing pada saat pas ke observasi. Oke, terima kasih Ibu Delmia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Assalamualaikum
Udah? Kelompok 1, siapa yang bisa jawab? Yang kedua. Saya ketiga. Keempat saya guru. Saya ketiga. Saya kelima. Saya senang. Jadi rumusnya ini untuk menentukan kemungkinan terjadi fungsi di antara dua himpunan. Kira-kira ada berapa yang akan terjadi. Jadi caranya itu kita gunakan rumus yang ini. Oke, lanjut. Siapa lagi fungsi kedua? Fungsi kedua. Saya guru.
gambar dibuat